Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 7 November 2023, hari Selasa, Pekan Biasa ke-31. Disusun dan dibawakan oleh Frater Antoni Kakak SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Pada waktu itu, Yesus diundang makan oleh orang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Maka Tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara-saudari umat beriman yang kasih, bacaan suci yang baru saja diperdengarkan kepada kita sejatinya menggambarkan sikap manusia dalam menanggapi panggilan Tuhan. Hal ini dijelaskan oleh Yesus melalui perumpamaan tentang orang-orang yang beralasan untuk tidak menghadiri jamuan yang telah disediakan oleh tuan pesta. Pesta yang seharusnya dibuat untuk para undangan yang telah diundang oleh si tuan pesta malah berganti menjadi pesta bagi orang-orang kecil, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dijumpai di jalan-jalan. Padahal, jika kita menyimak secara lebih mendalam bacaan tadi, tuan pesta begitu bersemangat mempersiapkan segala sesuatu untuk para undangan, termasuk jamuan pestanya. Namun yang mengecewakannya ialah persiapan yang sejatinya dibuat untuk para undangan yang telah diundangnya justru tidak diindahkan oleh para undangan. Bahkan mereka mencari alasan
untuk tidak menghadiri jamuan tersebut. Pertanyaannya ialah, seberapa pentingkah undangan tuan pesta tersebut? Dan mengapa tuan pesta tidak menunda pestanya untuk menantikan para undangan yang telah diundangnya tersebut? Dua pertanyaan ini sebetulnya menjadi pertanyaan bagi kita sebagai umat Allah. Tuhan selalu mengundang kita untuk ambil bagian dalam jamuan keselamatan yang telah disediakannya bagi kita. Namun, sudahkah kita menanggapi undangan Tuhan tersebut? Secara sederhana, undangan Tuhan dapat kita jumpai melalui doa dan ekaristi. Kita sendiri menyadari bahwa baik doa-doa kita maupun ekaristi menjadi sarana perjumpaan kita dengan Tuhan, sekaligus cara kita dalam menanggapi panggilan Tuhan. Sayangnya, hal-hal tersebut kita abaikan. Sekalipun penting bagi kita selama hidup kita di dunia, selain daripada berbuat baik kepada sesama dan kepada diri sendiri. Kita terlalu berfokus untuk mengumpulkan harta duniawi selama hidup di dunia ini dan lupa menyediakan waktu untuk menjawabi undangan keselamatan yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Karena itulah tidaklah heran apabila sekalipun kita adalah umat ciptaannya, namun keselamatan itu tidak serta-merta dirasakan oleh semua orang. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari kehadiran Tuhan dan mau terbuka untuk menerima ajakannya yang layak memperoleh ganjaran keselamatan yang telah disediakan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita ialah, sudahkah kita menjawabi undangan Tuhan untuk datang dan berbicara dengannya di dalam keseharian hidup kita? Mari kita mengundang Tuhan dalam hidup kita dengan memulainya melalui hal-hal yang sederhana yang mungkin seringkali kita abaikan, yaitu doa, mengikuti perayaan ekaristi, dan berbuat baik dengan sesama dan ciptaan lainnya. Tuhan memberkati. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati